Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami mahasiswa Universitas Mataram Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan membahas mengenai contoh kasus dari beberapa PMK turunan tahun 2022. Nah, video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Perpajakan 2. Selanjutnya, jadi di sini kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama Mbak Isara Fitria Febriani, saya sendiri, kemudian ada Deti Apriani, dan kemudian ada Gifria Ningsih. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat nih, apa itu pajak pertambahan nilai. Sebelum kita lanjut untuk membahas kasus-kasus dari PMK turunan tersebut. Nah, teman-teman pasti udah tahu pajak pertambahan nilai itu apa sih sebenarnya. Jadi di sini pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau Goods and Service Tax. Tadi kan kita udah membahas mengenai apa sih pajak pertambahan nilai itu sendiri. Jadi di sini kita akan langsung membahas 5 PMK turunan yang bahas tentang PPN. Nah, PMK yang pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Kemudian yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Kemudian yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 garing PMK 03 garing 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 garing PMK 03 garing 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Nah, yang terakhir, yang kelima, kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan yang pertama, yaitu nomor 63, yang akan dibahas oleh Saudari Gifria. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 PMK 03 2022, di mana PMK ini membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen dan hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir. Untuk contoh kasusnya sendiri, di sini pada tanggal 20 Mei tahun 2022, PT Alex sebagai hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas hasil produksinya berupa sigaret mesin golongan 2 dengan merek PQR sebanyak 1.500.000 bungkus. Setiap bungkus PQR berisi 18 batang sigaret keretak mesin golongan 2. Jika harga jual eceran sigaret keretak mesin golongan 2 ditetapkan sebesar 1.150 per batang dan tarif pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan usaha PT Alex tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Di sini yang pertama kita akan menghitung harga jual ecerannya.
untuk harga per batangnya yaitu 1.500 dikali 18 dengan jumlah total bungkusnya yaitu 1.500.000 dikali 18 bungkus dengan harga per satuannya atau per batangnya yaitu 1.150 dengan total jumlah atau harga jual yaitu 3.105 miliar rupiah. Dan selanjutnya kita akan menghitung pajaknya berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri ini atau Peraturan Menteri nomor 63, pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau dihitung sebesar 9,9% dikali total harga jual ecerannya yaitu 9,9% dikali 3.105 miliar sama dengan 307.395.000 rupiah. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai PMK-nya. Selanjutnya PMK yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62 akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 garing PMK 03 garing 2022 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas tertentu. Nah, liquefied petroleum gas tertentu atau LPG tertentu merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu yang penggunaannya atau penggunaannya, kemasannya, volume, dan atau harganya masih diberikan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Nah, jadi tarif PPN-nya yaitu pajak 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku mulai 2025. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasusnya. Jadi di sini pada tanggal 16 April 2022, PT Pertamina Persero yang merupakan badan usaha yang memiliki tugas dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG tertentu, melakukan penyerahan 30.000 tabung LPG tertentu kepada PT Rahman yang merupakan agen dari PT Pertamina. Harga eceran yang berlaku pada saat penyerahan LPG tersebut sebesar 15.500 per tabung. Maka berapa pajak pertambahan nilai terhutang terhadap penyerahan tersebut? Nah, jadi di sini yang pertama kita akan menghitung dulu dasar pengenaan pajaknya. Jadi di sini caranya yaitu 30.000 yang merupakan penyerahannya dikali dengan 100 per 111 dikali 15.500 yang merupakan harga ecerannya. Jadi hasilnya yaitu 418.918.918 rupiah,91. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung pajak pertambahan nilai terhutangnya itu berapa. Jadi di sini caranya kita akan mengalihkan dasar pengenaan pajak yang sudah diketahui tersebut dengan tarifnya yaitu sebesar 11% karena masih 16 April 2022. Nah, di sini hasilnya yaitu 46.081.081 rupiah,8. Selanjutnya untuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 99 PMK 03 2022 akan dijelaskan oleh Saudari Deti Apriani. Dipersilahkan. Baik, teman-teman, selanjutnya ini ada PMK Republik Indonesia nomor 6 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Contoh kasusnya, kasus 3 perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23
pasal 26, di mana di sini ada PT Sobat Berkah melakukan pinjaman sebesar 50 juta untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT Terang Bulan yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam dengan status berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman PT Sobat Berkah dibiayai oleh PT Bintang sebesar 20 juta dan ZA Residen Singapura sebesar 30 juta. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan atau dalam 2 tahun. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT Sobat Berkah setiap bulannya sebesar 1 juta. Di mana 2% per bulan dari total pinjaman. ZLTD ini tidak menyertakan surat keterangan domisili kepada PT Terang Bulan. Dan PT Sobat Berkah mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar 2 juta dan kepada pemberi pinjaman sebesar 0,1% dari jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Nah, jadi penyelesaiannya yang pertama itu PT Sobat Berkah tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT Terang Bulan. Yang kedua, besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman, satu PT Terang, mohon maaf, PT C di sini maksudnya PT Bintang, di mana 20 juta dibagi 50 juta dikali 1 juta, yaitu bunganya sebesar Rp400.000. Yang kedua, ZLTD ini 30 juta dibagi 50 juta dikali 1 juta, di mana didapatkan bunga pinjamannya sebesar 600. Yang ketiga, PT Terang Bulan wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman, yaitu yang pertama, pajak penghasilan pasal 23 kepada PT Bintang sebesar 15% dikali 400.000. Sehingga ada didapat hasil 60.000. Nah, yang kedua ada pajak penghasilan pasal 26 kepada ZLTD sebesar 20% dikali 600.000 sebesar Rp120.000. Selanjutnya, nah untuk penyelesaian yang keempat itu, dalam hal PT Bintang memberikan pinjaman melalui PT Terang Bulan kepada penerima pinjaman, selain PT Sobat Berkah, PT Terang Bulan dapat memberi satu bukti pemotongan atas nama PT Bintang untuk seluruh penghasilan bunga yang diterima PT Bintang dalam satu masa pajak. Ketentuan yang sama untuk ZLTD. Nah, yang kelima itu ada penghasilan biaya administrasi yang diterima PT Terang Bulan dari penerima pinjaman, yaitu PT Sobat Berkah, dan pemberi pinjaman PT Terang Bulan dan ZLTD. Tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Atas penghasilan dimaksud wajib dilaporkan dalam SPT tahunan PT Terang Bulan. Selanjutnya untuk kasus keempat akan disampaikan oleh saudari saya, Saudari Sarah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 59, yaitu di mana
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 PMK 03 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK 03 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Jadi perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bagi instansi pemerintah. Salah satu contoh perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu bagi jasa konstruksi, di mana pada PMK nomor 59 tahun 2022 dijelaskan bahwa instansi pemerintah wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi, besarnya pemotongan PPh sebagaimana dikenakan kepada penyedia jasa konstruksi yaitu sebesar 1,75%, 4%, 2,65%, 4%, 3,5%, dan 6%. Selanjutnya, untuk contoh kasusnya yaitu instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan pembangunan gedung kantor. Adapun pemenang tender adalah PT Purnama sebagai pelaksana konstruksi, memiliki sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Menengah, dan PT Sejahtera sebagai penyedia konsultasi konstruksi, memiliki sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Besar. Nilai proyek berdasarkan kontrak adalah 15 miliar rupiah, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pembangunan yang dilaporkan pada tanggal 20 Mei 2022. Dilakukan pembayaran kepada PT Purnama sebesar 2 miliar rupiah dan kepada PT Sejahtera sebesar 100 juta rupiah. Instansi pemerintah Nusa Tenggara Barat memotong PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi pelaksana konstruksi oleh PT Purnama, di mana tarifnya itu 2,65% dikali 2 miliar sama dengan 53 juta. Kemudian konsultasi oleh PT Sejahtera tarifnya sebesar 3,5% dikali 100 juta, hasilnya 3.500.000 rupiah. Nah, jumlah PPh yang dipotong dan disetor oleh instansi pemerintah Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 56,500 juta rupiah. Kemudian untuk PMK terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi berdasarkan PMK nomor 66 tahun 2022 ini, tarif pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan pupuk bersubsidi yaitu sebesar 11% yang dimulai pada April 2022 dan 12% yaitu 2025. Next. Selanjutnya untuk contoh kasusnya, contoh perhitungan pajak pertambahan nilai terhutang atas penyerahan pupuk bersubsidi. Pada tanggal 20 Mei 2022, PT Pupuk Indonesia Persero sebagai produsen pupuk bersubsidi mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA sebesar 2 miliar rupiah atas penyerahan pupuk bersubsidi yang telah dilakukan selama bulan April 2022. Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku adalah sebesar 11% atas permintaan pembayaran subsidi tersebut terhutang pajak pertambahan nilai dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi di sini kita akan mencari terlebih dahulu dasar pengenaan pajaknya yaitu dengan cara 100 dibagi 111 dikali 200 miliar sama dengan 180.180.180 rupiah. Nah, untuk pajak pertambahan nilai terhutangnya itu sebesar 11% dikali dasar pengenaan pajak tersebut yaitu sebesar 19.819.820 rupiah. Sekian hasil pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.